Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang modul ajar saya. Modul ajar saya ini insya Allah lengkap karena sudah direvisi. Yang pertama ada informasi umum, itu menjelaskan SD saya, kemudian mata pelajaran, kemudian materi, alokasi waktunya berapa, dan penyusunnya. Tunggu dulu sebentar. Ini ada Bu Ika Wahyu ya? Ini Bu. Nah, ini Bu Ika Wahyu silahkan keluar dulu. Oh ya. Materi kelas 5 bab 4 yaitu materi zakat, infak, dan sedekah. Kan tetapi saya bagi materi zakat, infak, sedekah ini menjadi dua sub. Yang pertama, pertemuan pertama yang saya presentasikan ini adalah modul tentang zakat. Untuk pertemuan keduanya tentang infak dan sedekah, seperti itu. Dan model pembelajarannya yaitu PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti di kegiatan intinya saya memberikan masalah-masalah untuk didiskusikan oleh para siswa. Seperti itu. Ya, cukup. Ya. Saya ya. Oke, Bu. Ya, Pak Abdul Rozak. Ya, alhamdulillah udah presentasi dengan lengkap ya sampai di bagian akhir ya pembelajaran. Mungkin bisa disebutkan lagi Pak tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya menjelaskan makna zakat dengan benar. Yang kedua, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti penerapan zakat dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat dengan benar. Oke. Nah, sekarang untuk yang tujuan yang pertama ya. Tujuan yang pertama itu diukur melalui asesmen seperti apa? Apakah sudah disiapkan instrumen asesmen untuk meraih tujuan pembelajaran ini? Sudah Bu. Untuk asesmen kan ada dua, formatif dan sumatif. Untuk formatif itu setelah pembelajaran, yaitu dengan pertanyaan yang mengarah kepada tujuan pembelajaran. Misalnya siswa disuruh menjelaskan tentang pengertian zakat, seperti itu. Untuk mencapai tujuan satu, bagaimana caranya dengan bahwa siswa sudah mencapai tujuan yang pertama? Itu instrumen atau soalnya seperti apa? Instrumennya siswa diminta untuk jelaskan pengertian zakat dengan benar, seperti itu. Ya, ada di situ Pak. Soalnya seperti itu ada? Ada di lampiran LKPD Bu. Oh, lampiran LKPD. Ya, nanti lain kali dibuat sendiri. Nanti dibuat sendiri asesmen, walaupun di LKPD ada, tapi di asesmen formatif itu dituliskan asesmen formatif, maka ada jenis soal, bentuk soal gitu, dituliskan yang nanti akan diberikan pada siswa itu ya. Nah, seperti yang sumatif ini, pilihlah jawaban yang benar dengan beri tanda silang gitu ya. Apa pengertian zakat itu yang sumatif, tapi jangan perlu membuat yang formatif ya Pak. Oke. Sudah ada kunci jawabnya, bagus ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana cara jenengan mengukur ketercapaian tujuan nomor 2 menggunakan instrumen apa? Lihat tujuan nomor 2. Menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti penerapan zakat. Menunjukkan perilaku dermawan. Oke. Bagaimana cara mengukur atau instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan nomor 2 itu? Kalau untuk yang kedua ini bisa dengan observasi,
yaitu ketika misalnya tiap hari Jumat kan ada pembiasaan infak Jumat. Ya. Nah, itu bisa diobservasi. Yang kedua bisa dengan yaitu pemberian pertanyaan, siswa disuruh coba berikan contoh penerapan tentang zakat seperti itu. Dinarasikan oleh siswa. Kalau dia bisa menyebutkan apakah ini loh penerapannya, saya bersedekah, saya memberikan fakir miskin. Apakah kalau dia bisa menyebutkan itu sudah berarti dia menunjukkan perilaku dermawan? Itu belum terbukti nyata sih. Belum. Ini ya, yang kesalahan umumnya adalah banyak tujuan yang bersifat afektif dan perilaku, afektif dan psikomotor, tapi cara mengukurnya masih kognitif. Itu yang sering terjadi pada guru-guru PAI. Tujuannya itu untuk mengukur perilaku dermawan, tapi dia soalnya baru mengukur pengetahuan tentang perilaku dermawan. Dia hanya tahu perilaku dermawan itu yang kayak gini gitu, tapi dia belum tentu melakukan. Gitu ya Pak? Ya, kemudian dengan lihat di kompetensi inti ya. Kompetensi inti tujuan pembelajaran ada 3 benar, tetapi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu belum sesuai, belum cocok. Lihat, nomor 1 sudah menjelaskan pengertian, menjelaskan makna zakat, menunjukkan perilaku, tapi di sini kriteria ketercapaiannya baru memberikan contoh konkret zakat, infak dan sedekah dengan benar. Memberi contoh saja, tapi kan belum tentu dia berperilaku ya Pak. Betul? Nah itu nanti harus sesuai ya. Demikian juga nomor 3, peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain melalui kegiatan berbagi. Tapi yang kompetensi intinya, yang tujuan belajarannya menjelaskan ketentuan zakat dengan benar. Jadi ini belum serasi. Tahu maksudnya? Paham Bu. Nah, keserasian itu terletak pada tujuan dan kriterianya A dan B, tapi juga nanti harus serasi dengan asesmennya Pak. Gitu. Ya, asesmen untuk melihat peserta didik menunjukkan sikap peduli dengan cara apa? Bahwa dia sudah menunjukkan sikap peduli pada orang lain dengan cara apa? Observasi Bu. Observasi bisa. Selain itu bisa apa? Dulu ada checklist, ada rating scale, pernah belajar kan? Oh iya. Ada pedoman observasi, ada rating scale, ada kuesioner, itu dibuka-buka lagi nanti untuk memperbaiki ini ya Pak. Ya. Berikutnya, apa sih di modul ajar itu ada kegiatan refleksi ya, betul? Ya. Apa sih manfaat kegiatan refleksi itu bagi guru? Kegiatan refleksi bagi guru itu bermanfaat untuk mengevaluasi proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Oke. Baik. Ada berapa jenis dari asesmen, Pak? Asesmen. Ada Formatif dan sumatif. Selain itu ada lagi? Itu saja sepertinya. Pernah dengar asesmen diagnostik? Oh, nggih, betul, maaf, nggih. Ya, asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal siswa. Ya. Nggih, maaf. Apakah di modul ajar sudah ada asesmen awal, Pak? Di lampiran LKPD ada, Bu. Kalau tidak dilampirkan di modul ajar. Di langkah-langkahnya ada? Ada. Ada ya, aku nggak melihat nih ya. Asesmen awal di langkah pembelajarannya di modul ajar. Saya belum menemukan ya, Pak. Ya, oke. Ya, nanti dibetulkan ya modul ajarnya ya. Materi, lampiran itu ada materi, ada instrumen. Harus ada semua ya. Untuk pedoman observasi juga ada, kalau ada kuesioner juga ada dilampirkan. Karena ini nanti akan digunakan untuk PPL ya. Untuk PPL dan penelitian tindakan proses.
Nah, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan penelitian tindakan kelas. Masih ingat proposalnya? PTK masih Bu. Oke, tujuannya apa Pak? Tujuan dari PTK Ninjangan? Tujuan yang kedua, kalau dia menguji efektivitas, nanti tidak menggunakan rumus statistik. Nanti kok kayak gawean ya, saya menyarankan saja ya, nggak usah pakai efektivitas itu. Untuk menguji efektif tidaknya harus karena jenengan bisa nggak apa-apa gitu. Nah, jenengan bisa nggak Pak? Mending dihapus satu saja berarti nih Bu. Iya, gitu ya. Oke, langkah-langkah di PTK apa saja Pak? Langkah-langkah pelaksanaan PTK. Itu ada video. Video ada yang kemarin buat itu di YouTube. Oh, pakainya video itu ya, Pak Rozak membuat sendiri Nah, iya betul. videonya. Berisi apa videonya, Pak? Tentang di dalamnya ada tujuannya, kemudian pemaparan materi, diantaranya yaitu Kira-kira itu mungkin lebih ke sumber belajar ngomong ya. Nah, gitu. Maksudnya jika itu video pembelajaran kan sebetulnya harusnya lebih menguatkan dari materi yang diberikan gitu loh. Agar lebih paham, agar lebih inovatif ya, sehingga lebih menarik untuk siswanya untuk menyampaikan materi yang ingin Bapak ajarkan gitu. Kemudian tadi Pak Rozak ya, saat Bu Lili tadi bertanya terkait dengan PTK, terkait dengan judulnya itu menggunakan metode pembelajaran kooperatif ya? Iya betul, kooperatif. Kooperatif. Bapak sudah tahu apa itu pembelajaran kooperatif, bagaimana langkah-langkahnya, karakteristik pembelajarannya seperti apa, sudah tahu Pak? Mungkin gambaran ringkasnya siswa lebih kooperatif seperti itu Bu, lebih aktif ketika pembelajaran. Nah, hampir sebagian metode-metode pembelajaran yang ada itu hampir semuanya tujuannya ya agar anak aktif gitu, terus kooperatif. Tapi maksudnya metode pembelajaran kooperatif yang dimaksudkan, yang ingin dilakukan itu yang seperti apa, itu harus jelas langkah-langkahnya juga, karena di dalam modul itu tidak menyebutkan pembelajaran kooperatif, sedangkan di PTK-nya memakai itu gitu loh. Nah, padahal modul itu kan akan digunakan juga pada saat melakukan PTK ya. Iya. Nah, jadi perlu adanya sinkronisasi Pak Abdul Rozak antara modul ajar dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk PTK besok ya, gitu ya. Sebagai masukan juga untuk Pak Rozak. Lanjut ke untuk poin ke 5, ada surat Ibrahim ayat 24 dan 25, silahkan dibaca dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Oke, ya. Baik. Ya, Pak Abdul Rozak, itu nanti difoto kirimkan Japri ke saya ya. Oh, Ibu. Setelah ini bisa berganti dengan peserta yang lain. Saya kira cukup ya. Setelah ini bisa meninggalkan breakout room. Terima kasih Bu Lili, Bu Pipit, terima kasih.